Kembali bersama saya di channel Novel Suara, kita langsung saja ke ceritanya. Lanjut saja ke cerita Akulah Penguasa Tertinggi bab 1051 sampai 1510. Bab 1501. Mata air kuning dan kuburan. Xiang Shaoyun memiliki tubuh seperti dewa. Dia juga memiliki kecepatan yang luar biasa. Meskipun begitu, dia tidak bisa menghindari tusukan itu. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan zombie tanpa kepala itu. Xiang Shaoyun langsung mengaktifkan kedalaman kehidupan untuk mulai memulihkan diri dari lukanya. Bisa dikatakan bahwa kecepatan pemulihannya jauh lebih cepat daripada para Great Saint biasa. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan medan magnet yin hitam untuk mencoba mengganggu zombie tanpa kepala dengan medan kekacauan. Sayangnya, zombie itu tampaknya tidak terpengaruh oleh medan kekacauan. Sekali lagi, ia menusuk Xiang Shaoyun, kali ini mengincar dadanya. Xiang Shaoyun tanpa ragu melepaskan perisai yin yang miliknya dan menangkis serangan yang datang. Sayangnya, perisai itu hanya mampu menangkis sekitar 30% dari serangan tersebut, dengan sisanya mengenai dadanya. Sebuah lubang berdarah terbuka di dadanya, menyebabkan dia jatuh ke jurang yang dalam. Xiang Shaoyun tidak mampu menghentikan kejatuhannya. Pada saat yang sama, dia merasakan tekanan yang muncul di dalam tubuhnya, membatasi energi astral dan mutiara iblisnya. Jika dia kehilangan akses ke energinya, dia pasti tidak akan mampu bertahan hidup di lingkungan seperti itu. Untungnya, saat ia mencoba mengalirkan energinya, energi awal mula yang primal meletus seperti arus deras dan mengalir melalui meridiannya. Penekanan itu hilang, memungkinkannya untuk mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Meskipun demikian, sekitar 30% kekuatannya masih tertekan. Adapun mutiara iblisnya, itu sepenuhnya tertekan. Dia tidak lagi dapat menggunakan energi iblisnya. Jadi, apakah ini tempat paling menakutkan di jalur Wumo? Gumam Xiang Shaoyun sambil menatap ke jurang, mengendalikan jatuhnya, dan menyembuhkan tubuhnya dengan kekuatan kehidupan yang mendalam. Saat ia melihat ke bawah, ia menarik napas dalam-dalam karena terkejut, dan tubuhnya langsung berhenti jatuh. Ia mulai terbang ke atas dengan kecepatan maksimalnya. Di dasar jurang mengalir aliran air kuning tempat mayat-mayat tak terhitung jumlahnya mengapung. Bau busuk yang menyengat menusuk hidung Xiang Shaoyun. Baunya begitu menyengat hingga membuatnya pusing. Bau itu berasal dari racun mayat dalam jumlah yang mengerikan, dan udara di sekitarnya juga mengandung kekuatan unik air kuning tersebut. Apakah ini air dari mata air kuning? Seru Xiang Shaoyun dengan cemas sambil mengalirkan energi yang sangat kuat di sekeliling tubuhnya. Ada desas-desus bahwa air dari mata air kuning hanya dapat ditemukan di neraka. Karena itu, dia sangat terkejut ketika menemukan air tersebut di jalur Wumo. Sedikit saja air dari mata air kuning dapat dengan mudah melelehkan seorang dewa dan merenggut nyawanya. Mata air kuning dikenal sebagai mata air kematian yang paling dahsyat. Air kuning itu tidak memenuhi seluruh bagian bawah jurang. Tanah kering terdapat di kedua sisi aliran air. Di sana, tak terhitung banyaknya mayat yang dikuburkan. Sesekali, beberapa mayat akan menggali keluar dari tanah dan mulai memanjat keluar dari jurang. Xiang Shaoyun langsung yakin bahwa tanah di tepi air itu adalah tanah pemakaman, tanah yang optimal bagi zombie untuk mengembangkan teknik iblis zombie. Ketika para zombie merasakan keberadaan Xiang Shaoyun, mereka menatapnya dengan mata hijau mereka. Tak satu pun dari mereka bisa terbang ke arahnya, karena mereka semua dibatasi oleh tekanan jurang dan tidak dapat menggunakan energi kematian mereka di dalam jurang. Oleh karena itu, satu-satunya jalan keluar mereka dari jurang adalah dengan memanjat. Ketika Xiang Shaoyun merasakan betapa berbahayanya lingkungan sekitarnya, ia mengeluarkan gulungan giok dan mulai mencari ayahnya. Tak lama kemudian, ia melihat ke arah tertentu dan terbang secepat mungkin. Segera, ia tiba di depan sebuah makam. Makam itu juga merupakan sumber dari aliran kuning. Kuburan itu sangat besar, menempati ruang seluas sebuah kota. Gundukan besar di atas kuburan itu terdiri dari tanah pemakaman yang memancarkan kekuatan penekan yang mengerikan. Saat Xiang Shaoyun mendekati kuburan, 20% lebih dari kekuatannya ditekan. Dengan kata lain, dia sekarang hanya dapat menggunakan 50% dari kekuatannya. Seekor gagak besar bertengger di atas kuburan dan bertengger di atasnya seperti gunung. Sesekali, ia merengek sedih, memancarkan aura suram. Di sekeliling kuburan terdapat 108 peti mati kuno. Setiap peti mati memancarkan kekuatan yang tak terlukiskan. Bersama-sama, peti mati tersebut membentuk formasi yang beresonansi dengan kuburan untuk mengubah hukum alam di sekitarnya. Formasi ini juga merupakan sumber kekuatan penekan di jurang tersebut. Bahkan mata dao ilahi Xiang Shaoyun pun tidak dapat melihat menembus peti mati tersebut, tetapi ia yakin ayahnya berada di dalam salah satunya. Ayahku ada di sini, bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Gumam Xiang Shaoyun dengan cemas.
Ancaman terbesar adalah gagak raksasa itu. Kemungkinan besar itu adalah ahli alam dewa. Dengan kekuatan Xiang Shaoyun, dia pasti tidak akan mampu menandingi gagak itu. Berdiri di depan 108 peti mati, dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang mengelilingi peti mati itu tidak memiliki efek penekan. Dia bisa langsung masuk ke dalam formasi, tetapi dia juga yakin bahwa dia akan menghadapi malapetaka begitu dia melangkah masuk. Keberaniannya akan menentukan pilihan selanjutnya. Ayah, aku di sini untuk membawamu pergi, gumam Xiang Shaoyun sambil melangkah maju. Seketika itu juga, gagak itu membuka matanya dan menatapnya. Pada saat itu, seluruh bulu kuduknya berdiri karena rasa krisis menyelimutinya. Tetapi karena ia sudah terlanjur melangkah sejauh ini, ia hanya bisa menguatkan diri dan berkata, Tuhan, ampunilah anak ini karena telah mengganggumu. Gagak itu tampak tercengang. Ia mulai berbicara tanpa menggerakkan paruhnya, mampu tetap tidak terpengaruh oleh batasan, kau luar biasa, kau berhak mendapatkan warisan wilayah luar. Xiang Shaoyun tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya Tuhan, anak ini tidak mengerti, kata Xiang Shaoyun. Namun, gagak itu menutup matanya dan kembali terdiam. Xiang Shaoyun bingung, tetapi dia tidak memikirkannya. Dia hanya di sini untuk menyelamatkan ayahnya dan tidak lebih. Tak lama kemudian, dia tiba di depan sebuah peti mati dengan mengikuti petunjuk dari gulungan giok itu. Gulungan giok itu mulai bersinar terang, membuktikan bahwa dia telah sampai di tempat yang tepat. Peti mati itu sama dengan peti mati lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah terdapat sedikit jejak kehidupan di dalamnya. Selain itu, jejak energi petir juga dapat dirasakan di dalam peti mati tersebut. Kehidupan dan energi petir itu sangat lemah sehingga orang lain tidak akan dapat merasakannya. Xiang Shaoyun menjadi emosional. Dengan suara bergetar, dia berkata, Ayah, putramu datang untuk menyelamatkanmu. Xiang Shaoyun langsung berlutut tanpa ragu-ragu. Sebelum dia sempat berkata apa-apa, sebuah suara terdengar, hehe, sebaiknya kau kuasai kemampuan menyelamatkan diri sendiri dulu sebelum memikirkan menyelamatkan orang lain. Bab 1502. Alien. Dalam keterkejutannya, Xiang Shaoyun melihat ke arah tertentu. Di sana, muncul sesosok makhluk hidup yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Alih-alih penampakan sebenarnya, makhluk itu hanyalah proyeksi. Makhluk itu memiliki kepala yang tampak mengerikan, tubuh yang dipenuhi duri. Tangannya mirip dengan tangan manusia, tetapi kakinya mirip dengan kaki gajah. Duri-duri tajam menjalar di sepanjang tubuhnya yang kokoh, dan ekor panjang menjuntai di belakangnya. Kulitnya sepenuhnya hitam sementara aura jahat menyelimuti tubuhnya, membuktikan bahwa ia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Ini adalah bentuk kehidupan yang belum pernah terlihat di wilayah kekuasaan tersebut. Jelas, ini adalah ras alien dari wilayah luar. Kau ini apa? Tanya Xiang Shaoyun sambil mengerutkan kening. Cacing hina, kau pantas mati karena tidak mengenal ras Green Spike yang agung, kata makhluk asing itu, matanya yang berbentuk segitiga berkedip-kedip dengan cahaya yang menyeramkan. Balapan Green Spike, belum pernah dengar, kata Xiang Shaoyun sambil menggelengkan kepalanya. Itu tidak penting, aku akan bisa pergi setelah membunuhmu, kata alien itu sebelum menyerbu ke arah Xiang Shaoyun. Alien itu tampaknya memiliki kemampuan yang aneh. Ia bergerak seperti hantu, tiba-tiba muncul di hadapan Xiang Shaoyun. Ia meraih leher Xiang Shaoyun dan mencengkeramnya sebelum Xiang Shaoyun sempat bereaksi. Alien itu juga secara bersamaan memuntahkan gumpalan asap hijau ke arah Xiang Shaoyun, menutupi wajahnya dengan asap yang sangat beracun. Seketika, wajah Xiang Shaoyun membengkak karena racun tersebut menyerbu ruang di dalam kepalanya. Matilah kau, cacing hina, kata makhluk asing itu sambil mencoba mematahkan leher Xiang Shaoyun agar bisa meminum darah Xiang Shaoyun. Pergi. Hanya karena Xiang Shaoyun lengah sesaat, bukan berarti dia akan sepenuhnya tak berdaya. Dengan raungan, seluruh tubuhnya menyala dalam kobaran api. Dia melepaskan api Yun, api yang cukup kuat untuk melukai bahkan para dewa. Seketika itu juga, makhluk asing itu terpaksa mundur. Dengan energi api, Xiang Shaoyun mengeluarkan racun dari kepalanya. Pada saat yang sama, dia meningkatkan intensitas api di sekitarnya dan menyerang lawannya. Api yang menyebalkan, kau pikir ini cukup untuk menyelamatkanmu dari kematian, kata makhluk asing itu sambil ekornya menusuk ke arah Xiang Shaoyun seperti jarum beracun. Makhluk asing itu adalah ahli alam suci tingkat puncak, tetapi kekuatan tempurnya sebanding dengan Sudo Dewa tingkat kelima. Terlebih lagi, dia sangat cepat, mampu bergerak dengan kecepatan yang hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Bahkan energi api Xiang Shaoyun membutuhkan waktu untuk mengeluarkan semua racun tersebut. Orang hanya bisa membayangkan betapa dahsyatnya racun hijau itu. Saat makhluk asing itu menyerang Xiang Shaoyun lagi, Xiang Shaoyun menggunakan mata dao ilahinya untuk melihat menembus serangan yang datang, namun nyaris berhasil menghindarinya.
Apakah ini benar-benar makhluk asing dari alam luar? Racun dan kemampuan menyerangnya sungguh mengerikan, seru Xiang Shaoyun dengan terkejut. Ketika alien itu meleset, mata segitiganya berkedip, dan dia terpecah menjadi 7 klon yang menyerang Xiang Shaoyun dengan ganas dari 7 arah berbeda. Xiang Shaoyun mengira klon-klon itu hanyalah ilusi, tetapi ketika dia mengaktifkan mata dao ilahinya, dia dapat melihat 7 tubuh asli menyerangnya secara bersamaan. Xiang Shaoyun hanya bisa membangun pertahanan untuk melawan serangan-serangan itu. Serangan makhluk asing itu sangat dahsyat, bahkan sebanding dengan Namong Ao, salah satu dari 10 jenius yang pernah ditemui Xiang Shaoyun di Sekte Iblis ke-8. Serangan-serangan itu memaksa Xiang Shaoyun untuk mundur berulang kali. Bukannya dia benar-benar tak berdaya, tetapi dia harus terlebih dahulu fokus untuk mengeluarkan racun hijau yang masih ada di tubuhnya. Dia juga mencoba melihat seberapa menakutkan makhluk asing itu sebenarnya. Serangan makhluk asing itu sangat sulit untuk dihadapi. Bagian yang paling menakutkan dari ras Green Spike adalah racun dan kecepatan mereka. Kekuatan serangan mereka cukup baik, tetapi tidak terlalu menonjol jika dibandingkan dengan racun dan kecepatan mereka. Sementara itu, mata gagak raksasa itu masih tertutup. Tampaknya ia mengabaikan pertempuran yang sedang berlangsung. Cacing hina, kau sungguh tangguh, aku tak percaya aku tak bisa membunuhmu, kata makhluk asing itu dengan tidak sabar. Dengan raungan, lebih banyak kekuatan muncul dari tubuhnya, dan duri-durinya tumbuh semakin panjang. Kemudian ia menerjang Xiang Shaoyun, bertekad untuk meninggalkan lubang tak terhitung jumlahnya di tubuh Xiang Shaoyun. Pada titik ini, Xiang Shaoyun telah berhasil mengeluarkan semua racun dari tubuhnya. Auranya berubah saat dia mengacungkan kedua lengannya. Kekuatan hidup dan mati mulai beredar di sekitarnya saat dia melayangkan telapak tangan demi telapak tangan ke arah makhluk asing itu. Xiang Shaoyun diam-diam menahan begitu banyak pukulan hanya karena jurang itu telah menekan 50% kekuatannya. Jika tidak, makhluk asing itu pasti sudah mati. Akhirnya, ia menggunakan jurus telapak tangan Yin Yang Tai Chi untuk melancarkan serangkaian serangan ke bagian vital makhluk asing itu. Saat kekuatan hidup dan mati mengelilingi Xiang Shaoyun, lautan kosmos astralnya memompa sejumlah besar energi. Pada akhirnya, bahkan penindasan jurang pun terlepas darinya, memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan makhluk asing itu. Mustahil, bagaimana mungkin makhluk lemah sepertimu bisa mengalahkan klonku? Aku tidak bisa menerima ini, raungan makhluk asing itu sambil perlahan menghilang di depan mata Xiang Shaoyun. Sebelum Xiang Shaoyun sempat menghela napas lega, dua sosok muncul di hadapannya. Keduanya adalah dua makhluk asing yang berbeda, seekor serangga bergaris hitam dan seekor makhluk bermahkota perak. Serangga bergaris hitam itu memiliki wajah manusia dan tubuh kalajengking, menghasilkan kombinasi yang aneh. Seluruh tubuhnya diselimuti energi gelap. Capit depannya tampak cukup kuat untuk melawan senjata tingkat dewa. Silver Crown memiliki kepala persegi yang hanya memiliki sepasang mata dan mulut. Ia tidak memiliki hidung atau telinga. Kumis perak terang, di sekelilingnya terkumpul kekuatan yang tak terlukiskan, tumbuh di atas kepalanya. Serangga bergaris hitam dan mahkota perak memiliki kekuatan yang mirip dengan serangga berduri hijau sebelumnya. Keduanya belum mencapai alam dewa, dan keduanya juga merupakan klon. Selama kita bisa membunuh anak ini, kita bisa pergi, bunuh dia, raungan serangga bergaris hitam itu sambil menyerbu ke arah Xiang Shaoyun dengan capitnya terangkat tinggi. Pada saat yang sama, kumis Silver Crown memanjang dan melesat ke arah Xiang Shaoyun. Makhluk asing ini sangat kuat. Meskipun mereka hanya para suci agung, serangan mereka sebanding dengan serangan para dewa semu. Seorang Saint Agung biasa mungkin akan benar-benar tak berdaya melawan mereka. Untungnya, Xiang Shaoyun bukanlah manusia biasa. Dia adalah seorang raja di antara para Saint. Xiang Shaoyun mengalahkan kedua makhluk asing itu tanpa banyak kesulitan. Akhirnya, gagak itu membuka matanya dan berkata, "Pembunuh alien, kau boleh masuk ke dalam kubur dan menerima warisan." Bab 1502. Alien. Dalam keterkejutannya, Xiang Shaoyun melihat ke arah tertentu. Di sana, muncul sesosok makhluk hidup yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Alih-alih penampakan sebenarnya, makhluk itu hanyalah proyeksi. Makhluk itu memiliki kepala yang tampak mengerikan, tubuh yang dipenuhi duri. Tangannya mirip dengan tangan manusia, tetapi kakinya mirip dengan kaki gajah. Duri-duri tajam menjalar di sepanjang tubuhnya yang kokoh, dan ekor panjang menjuntai di belakangnya. Kulitnya sepenuhnya hitam sementara aura jahat menyelimuti tubuhnya, membuktikan bahwa ia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Ini adalah bentuk kehidupan yang belum pernah terlihat di wilayah kekuasaan tersebut. Jelas, ini adalah ras alien dari wilayah luar. "Kau ini apa?" tanya Xiang Shaoyun sambil mengerutkan kening. "Cacing hina, kau pantas mati karena tidak mengenal ras Green Spike yang agung," kata makhluk asing itu, matanya yang berbentuk segitiga berkedip-kedip dengan cahaya yang menyeramkan.
Balapan Green Spike, belum pernah dengar, kata Xiang Shaoyun sambil menggelengkan kepalanya. Itu tidak penting, aku akan bisa pergi setelah membunuhmu, kata alien itu sebelum menyerbu ke arah Xiang Shaoyun. Alien itu tampaknya memiliki kemampuan yang aneh. Ia bergerak seperti hantu, tiba-tiba muncul di hadapan Xiang Shaoyun. Ia meraih leher Xiang Shaoyun dan mencengkeramnya sebelum Xiang Shaoyun sempat bereaksi. Alien itu juga secara bersamaan memuntahkan gumpalan asap hijau ke arah Xiang Shaoyun, menutupi wajahnya dengan asap yang sangat beracun. Seketika, wajah Xiang Shaoyun membengkak karena racun tersebut menyerbu ruang di dalam kepalanya. Matilah kau, cacing hina, kata makhluk asing itu sambil mencoba mematahkan leher Xiang Shaoyun agar bisa meminum darah Xiang Shaoyun. Pergi. Hanya karena Xiang Shaoyun lengah sesaat, bukan berarti dia akan sepenuhnya tak berdaya. Dengan raungan, seluruh tubuhnya menyala dalam kobaran api. Dia melepaskan api Yun, api yang cukup kuat untuk melukai bahkan para dewa. Seketika itu juga, makhluk asing itu terpaksa mundur. Dengan energi api, Xiang Shaoyun mengeluarkan racun dari kepalanya. Pada saat yang sama, dia meningkatkan intensitas api di sekitarnya dan menyerang lawannya. Api yang menyebalkan, kau pikir ini cukup untuk menyelamatkanmu dari kematian, kata makhluk asing itu sambil ekornya menusuk ke arah Xiang Shaoyun seperti jarum beracun. Makhluk asing itu adalah ahli alam suci tingkat puncak, tetapi kekuatan tempurnya sebanding dengan Sudo Dewa tingkat kelima. Terlebih lagi, dia sangat cepat, mampu bergerak dengan kecepatan yang hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Bahkan energi api Xiang Shaoyun membutuhkan waktu untuk mengeluarkan semua racun tersebut. Orang hanya bisa membayangkan betapa dahsyatnya racun hijau itu. Saat makhluk asing itu menyerang Xiang Shaoyun lagi, Xiang Shaoyun menggunakan mata dao ilahinya untuk melihat menembus serangan yang datang, namun nyaris berhasil menghindarinya. Apakah ini benar-benar makhluk asing dari alam luar? Racun dan kemampuan menyerangnya sungguh mengerikan, seru Xiang Shaoyun dengan terkejut. Ketika alien itu meleset, mata segitiganya berkedip, dan dia terpecah menjadi 7 klon yang menyerang Xiang Shaoyun dengan ganas dari 7 arah berbeda. Xiang Shaoyun mengira klon-klon itu hanyalah ilusi, tetapi ketika dia mengaktifkan mata dao ilahinya, dia dapat melihat 7 tubuh asli menyerangnya secara bersamaan. Xiang Shaoyun hanya bisa membangun pertahanan untuk melawan serangan-serangan itu. Serangan makhluk asing itu sangat dahsyat, bahkan sebanding dengan Namong Ao, salah satu dari 10 jenius yang pernah ditemui Xiang Shaoyun di Sekte Iblis ke-8. Serangan-serangan itu memaksa Xiang Shaoyun untuk mundur berulang kali. Bukannya dia benar-benar tak berdaya, tetapi dia harus terlebih dahulu fokus untuk mengeluarkan racun hijau yang masih ada di tubuhnya. Dia juga mencoba melihat seberapa menakutkan makhluk asing itu sebenarnya. Serangan makhluk asing itu sangat sulit untuk dihadapi. Bagian yang paling menakutkan dari ras Green Spike adalah racun dan kecepatan mereka. Kekuatan serangan mereka cukup baik, tetapi tidak terlalu menonjol jika dibandingkan dengan racun dan kecepatan mereka. Sementara itu, mata gagak raksasa itu masih tertutup. Tampaknya ia mengabaikan pertempuran yang sedang berlangsung. Cacing hina, kau sungguh tangguh, aku tak percaya aku tak bisa membunuhmu, kata makhluk asing itu dengan tidak sabar. Dengan raungan, lebih banyak kekuatan muncul dari tubuhnya, dan duri-durinya tumbuh semakin panjang. Kemudian ia menerjang Xiang Shaoyun, bertekad untuk meninggalkan lubang tak terhitung jumlahnya di tubuh Xiang Shaoyun. Pada titik ini, Xiang Shaoyun telah berhasil mengeluarkan semua racun dari tubuhnya. Auranya berubah saat dia mengacungkan kedua lengannya. Kekuatan hidup dan mati mulai beredar di sekitarnya saat dia melayangkan telapak tangan demi telapak tangan ke arah makhluk asing itu. Xiang Shaoyun diam-diam menahan begitu banyak pukulan hanya karena jurang itu telah menekan 50% kekuatannya. Jika tidak, makhluk asing itu pasti sudah mati. Akhirnya, ia menggunakan jurus telapak tangan Yin Yang Tai Chi untuk melancarkan serangkaian serangan ke bagian vital makhluk asing itu. Saat kekuatan hidup dan mati mengelilingi Xiang Shaoyun, lautan kosmos astralnya memompa sejumlah besar energi. Pada akhirnya, bahkan penindasan jurang pun terlepas darinya, memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan makhluk asing itu. Mustahil, bagaimana mungkin makhluk lemah sepertimu bisa mengalahkan klonku? Aku tidak bisa menerima ini, raungan makhluk asing itu sambil perlahan menghilang di depan mata Xiang Shaoyun. Sebelum Xiang Shaoyun sempat menghela napas lega, dua sosok muncul di hadapannya. Keduanya adalah dua makhluk asing yang berbeda, seekor serangga bergaris hitam dan seekor makhluk bermahkota perak. Serangga bergaris hitam itu memiliki wajah manusia dan tubuh kalajengking, menghasilkan kombinasi yang aneh. Seluruh tubuhnya diselimuti energi gelap. Capit depannya tampak cukup kuat untuk melawan senjata tingkat dewa. Silver Crown memiliki kepala persegi yang hanya memiliki sepasang mata dan mulut. Ia tidak memiliki hidung atau telinga. Kumis perak terang, di sekelilingnya terkumpul kekuatan yang tak terlukiskan, tumbuh di atas kepalanya.
Serangga bergaris hitam dan mahkota perak memiliki kekuatan yang mirip dengan serangga berduri hijau sebelumnya. Keduanya belum mencapai alam dewa, dan keduanya juga merupakan klon. Selama kita bisa membunuh anak ini, kita bisa pergi, bunuh dia. Raungan serangga bergaris hitam itu sambil menyerbu ke arah Xiang Shaoyun dengan capitnya terangkat tinggi. Pada saat yang sama, kumis Silver Crown memanjang dan melesat ke arah Xiang Shaoyun. Makhluk asing ini sangat kuat. Meskipun mereka hanya para suci agung, serangan mereka sebanding dengan serangan para dewa semu. Seorang Saint Agung biasa mungkin akan benar-benar tak berdaya melawan mereka. Untungnya, Xiang Shaoyun bukanlah manusia biasa. Dia adalah seorang raja di antara para Saint. Xiang Shaoyun mengalahkan kedua makhluk asing itu tanpa banyak kesulitan. Akhirnya, gagak itu membuka matanya dan berkata, "Pembunuh alien, kau boleh masuk ke dalam kubur dan menerima warisan." Bab 1503. Di luar medan perang. Xiang Shaoyun tidak mengerti apa yang dibicarakan gagak itu, dan dia juga tidak punya waktu untuk apa yang disebut warisan itu. Sekali lagi, dia tiba di depan peti mati ayahnya dan mengulurkan tangan. Namun, dia tidak bisa menggerakkan atau membuka peti mati itu meskipun telah mengerahkan seluruh kekuatannya karena segel tingkat dewa pada peti mati tersebut. Kecuali dia adalah seorang dewa, dia tidak akan bisa membukanya. Xiang Shaoyun tidak mau menyerah begitu saja. Dia ingin mengeluarkan pedang Ibu Yin dan mengayunkannya ke peti mati itu. Dia percaya bahwa pedang Ibu Yin cukup kuat untuk membelah peti mati itu. Namun, pedang Ibu Yin adalah pedang yang sangat penting. Jika gagak itu menginginkan pedang tersebut, segalanya akan menjadi merepotkan baginya. Saat ia ragu-ragu, gagak itu berkata, "Kau tidak akan bisa membuka peti mati itu dengan kekuatanmu. Satu-satunya pilihanmu adalah menerima ujian warisan. Jika kau berhasil, kau akan bisa membukanya." "Tuan, bisakah Anda menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanya Xiang Shaoyun dengan bingung. "Kita akan bicara setelah kau melewati persidangan," kata gagak itu. Gelombang energi melesat keluar dari kuburan dan menyelimuti tubuh Xiang Shaoyun sebelum menariknya ke dalam kuburan. Xiang Shaoyun pun dipaksa masuk ke dalam kuburan. Ia merasa dirinya dibawa ke ruang yang suram. Di dalam ruang itu, ia dapat melihat manusia-manusia perkasa bertarung melawan alien dari wilayah luar. Ada banyak manusia di medan perang ini dan lebih sedikit alien. Meskipun demikian, manusia jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ratapan tak terhitung jumlahnya terdengar, banyak sekali darah tumpah, dan banyak potongan tubuh berhamburan kemana-mana. Xiang Shaoyun menemukan bahwa banyak makhluk asing itu mirip dengan iblis. Tentu saja, ras non-manusia yang tinggal di wilayah kekuasaannya, seperti kurcaci, suku Sadoran, dan sebagainya juga terlibat di medan perang. Makhluk asing dari wilayah luar jelas telah bersekutu untuk menyerang wilayah kekuasaannya. Melihat manusia dibunuh satu demi satu, Xiang Shaoyun diliputi rasa duka dan kemarahan. Dia meraung, "Kalian binatang!" Kemudian dia menyerbu ke arah alien di dekatnya dan menyerang mereka dengan pedang jarinya. Alien-alien ini adalah Saint, tetapi mereka bukanlah sesuatu yang istimewa bagi Xiang Shaoyun. Dia menemukan bahwa setiap makhluk alien ini memiliki kemampuan yang berbeda. Kemampuan menyerang mereka tampak luar biasa, karena mereka semua cukup kuat untuk melawan lawan di atas kelas mereka. Rata-rata, kultivator alien tampak lebih kuat daripada kultivator Dominion. Tidak diketahui apakah mereka terlahir lebih kuat atau hanya menjadi lebih kuat karena latihan. Xiang Shaoyun bergabung dengan pihak manusia dan membunuh lebih dari 10 Saint alien berturut-turut, sehingga meningkatkan moral. Namun, ia juga menarik perhatian alien yang lebih kuat. 5 Saint puncak menyerangnya, masing-masing menggunakan senjata yang berbeda. Salah satu dari kelimanya adalah alien bermata 3. Setiap mata memancarkan sinar cahaya yang dapat menjebak seseorang dalam ilusi. Yang lain memiliki 3 kepala dan 6 lengan, memegang 6 senjata berbeda dan melepaskan serangan kuat yang tampaknya tak terbendung. Yang lainnya memiliki rambut panjang yang menutupi seluruh tubuhnya, dengan rambut tersebut sebagai senjatanya. Saat rambut itu mengikat lawan, lawan akan hancur berkeping-keping. Alien-alien ini adalah Saint tingkat puncak, tetapi mereka dapat melepaskan kekuatan di luar level mereka. Ketika bekerja sama, mereka bahkan dapat membunuh Sudo Dewa. "Ayo lawan, biarkan aku bertarung sepuas hatiku," teriak Xiang Shaoyun. Dia tidak tahu apakah dia berada dalam semacam ilusi atau apakah dia telah tiba di alam luar. Dia hanya ingin menikmati pertarungan itu. Medan magnet yin hitam. Seketika itu juga, medan energi yang kacau dan korosif menyebar, mengejutkan kelima penyerang alien tersebut. Dengan pedang hitam iblis ilahi di tangan, Xiang Shaoyun melancarkan serangan dahsyat ke arah para alien. Pertempuran sengit meletus antara dirinya dan para alien. Dengan medan magnet yin hitam, 2 alien langsung tewas. Tentu saja, alien lainnya menyerang punggungnya.
Jika bukan karena daya tahan tubuhnya, dia pasti akan menderita luka parah. Tidak puas dengan kecepatan dia membunuh para alien, dia juga mengeluarkan pedang suci bercahaya. Dengan pedang di satu tangan dan pedang saber di tangan lainnya, dia bertarung sampai dia melupakan segalanya. Makhluk asing itu memiliki banyak variasi serangan. Jika bukan karena mata dao ilahinya, Xiang Shaoyun akan kesulitan menemukan titik lemah mereka. Dan tanpa penemuan titik lemah mereka, pertempuran akan berlangsung lebih lama lagi. Tak satu pun dari kelima alien itu lebih lemah daripada 10 jenius yang pernah ia temui di Sekte Iblis Kegelapan. Bahkan, dalam keadaan tertentu, para jenius itu pun tidak akan mampu menandingi para alien ini. Perlu diketahui bahwa kelima alien yang dihadapinya bukanlah yang terkuat. Alien yang lebih kuat masih berada di tengah medan perang, terlibat pertempuran melawan para ahli manusia. Medan magnet yin hitam sangat cocok untuk medan pertempuran yang kacau. Dengan medan tersebut, Xiang Shaoyun dengan cepat membunuh alien yang dihadapinya. Setelah membunuh kelima lawannya, niat bertarungnya mencapai puncaknya. Dia menyerbu lebih banyak alien dan melepaskan rentetan serangan. Serangannya terdiri dari berbagai elemen, tetapi setiap elemen tidak lebih lemah dari yang lain. Anggota tubuh alien berhamburan kemana-mana sementara darah alien membanjiri medan perang. Tak satu pun alien yang tampak mampu menandingi Xiang Shaoyun. Lagi pula, tidak ada dewa di medan perang ini. Peserta terkuat semuanya adalah para suci. Dengan kekuatan Xiang Shaoyun, dia juga termasuk di antara peserta terkuat. Sekali lagi, seorang raja manusia di antara para santo, memakannya akan meningkatkan darah dan kekuatan hidupku, kata alien humanoid. Sebagian besar alien tingkat tinggi senang mengambil wujud humanoid karena itu adalah cara mereka untuk menunjukkan kecerdasan mereka. Alien yang baru saja berbicara adalah anggota dari salah satu ras alien yang lebih kuat, yaitu ras sisik batu. Dengan tinggi sekitar 7 meter, alien itu tinggi dan tegap. Tubuhnya yang berotot berwarna coklat dan dilindungi oleh lapisan sisik. Dia kuat baik dalam menyerang maupun bertahan. Namanya Si Chen, dan dia termasuk di antara peserta terkuat di medan pertempuran ini. Saat ia menyerbu, ia melayangkan pukulan ke arah Xiang Shaoyun. Seolah-olah seluruh gunung menimpa Xiang Shaoyun. Pukulan itu sebanding dengan pukulan seorang dewa semu. Pukulan itu sarani diperkuat oleh medan gravitasi yang sangat menekan medan magnet yin hitam Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun menyipitkan matanya ketika merasakan tekanan yang datang dari lawannya ini. Sebenarnya, ia hanya merasakan tekanan yang sama ketika menghadapi Liu Qingchen. Jelas sekali ini adalah lawan dengan level yang sama. Bunuh. Dengan raungan, Xiang Shaoyun mengayunkan pedang suci bercahayanya ke arah lawan barunya. Bab 1504. Pertarungan melawan Si Chen. Teknik pedang langit yang mempesona, jurus ketujuh, cahaya tersembunyi mirip naga. Xiang Shaoyun menyatu dengan pedangnya dan berubah menjadi naga putih sebelum melesat ke arah pukulan Si Chen yang datang. Si Chen adalah seorang Saint Agung tahap awal dan mampu melawan Sudo Dewa dalam pertempuran. Dengan kemampuannya untuk melayangkan pukulan di atas kelasnya, ia sebanding dengan orang-orang seperti Liu Qingchen. Pukulan Si Chen menerobos serangan pedang Xiang Shaoyun, menciptakan ledakan dahsyat. Meskipun pedang energinya hancur berkeping-keping, Xiang Shaoyun masih mampu memanfaatkan kecepatannya dan langsung bergerak ke sisi Si Chen. Dia melancarkan serangan pedang kedua. Medan gravitasi Si Chen tidak terlalu memengaruhi Xiang Shaoyun. Lagi pula, Xiang Shaoyun adalah seseorang yang telah memahami banyak hal mendalam. Serangan pedang itu mengenai Si Chen dan hanya menghasilkan serangkaian percikan api. Xiang Shaoyun terkejut mendapati pedangnya tidak mampu menembus pertahanan lawannya. Ia berpikir dalam hati dengan kaget, pertahanan orang ini sekuat avatar tak terkalahkan milik Liu Qingchen. Kau tidak buruk, namun, kau tidak cukup hebat untuk menembus pertahananku, kata Si Chen sambil mencibir sebelum melayangkan pukulan ke kepala Xiang Shaoyun. Tidak hanya kemampuan menyerang Si Chen yang tinggi, tetapi kecepatan serangannya pun mengesankan. Untungnya, Xiang Shaoyun juga memiliki kecepatan yang luar biasa. Saat dia merasakan momentum pukulan yang datang, dia segera menghindar. Jika dia lebih lambat setengah detik saja, dia akan mengalami cedera serius. Aku harus mengakhiri ini secepat mungkin, gumam Xiang Shaoyun sambil mulai menghindari serangan yang datang, berusaha menghindari bentrokan langsung dengan Si Chen. Kau monyet, berhenti berlarian, teriak Si Chen dengan marah sambil mengerahkan lebih banyak kekuatan dari tubuhnya. Medan gravitasi di sekitarnya menjadi semakin menakutkan, mengejutkan Xiang Shaoyun dan menyebabkan kecepatan gerak Xiang Shaoyun menurun. Sial! Karena panik, Xiang Shaoyun buru-buru membentuk perisai yin yang miliknya. Ledakan! Tinju Si Chen, yang bagaikan pilar yang sangat berat, menghantam perisai. Tinju itu membawa begitu banyak kekuatan sehingga perisai tidak mampu sepenuhnya menahan kekuatan serangan tersebut.
Akibatnya, perisai hancur berkeping-keping, dan Xiang Shaoyun terlempar. Si Chen terus menyerang, melayangkan lebih banyak pukulan ke arah Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tidak diberi kesempatan untuk menstabilkan posisinya. Karena tidak punya pilihan lain, ia hanya bisa buru-buru membela diri dengan pedang suci bercahaya. Namun, pukulan-pukulan itu begitu kuat sehingga telapak tangannya robek, dan retakan muncul di pedang suci bercahaya. Darah mulai menetes dari mulut Xiang Shaoyun. Pedang itu hampir terlepas dari tangannya. Mati. Dengan seringai, si Chen mendorong telapak tangannya ke jantung Xiang Shaoyun. Dia bermaksud membunuh Xiang Shaoyun dengan satu serangan. Dari pertukaran ini, harus diakui bahwa ras alien ini adalah petarung yang luar biasa. Pada saat kritis, Xiang Shaoyun tidak sempat mengaktifkan mata mautnya. Karena itu, ia melayangkan pukulan 5 warna dengan seluruh kekuatannya untuk menghentikan serangan telapak tangan yang datang. Energi kekacauan purba. Setelah memahami kedalaman kekacauan primordial, Xiang Shaoyun memperoleh kemampuan untuk menggunakan energi kekacauan primordial dalam serangannya. Karena Xiang Shaoyun belum memahami kedalaman permulaan primordial, energi kekacauan primordialnya tidak lebih lemah daripada energi permulaan primordialnya. Dengan pukulan itu, dia menangkis serangan yang datang dan memberi dirinya waktu untuk menstabilkan posisinya. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengaktifkan kekuatan hidup yang mendalam dan mulai menyembuhkan diri dengan cepat. Fisika kekacauan primal, menarik. Kau akan menjadi boneka yang sangat berguna, kata si Chen dengan penuh semangat. Dia menyerang Xiang Shaoyun sekali lagi, menyebabkan ruang itu sendiri melengkung akibat medan gravitasinya yang sangat kuat. Siapapun yang berada di dalam medan tersebut tidak akan bisa menghindari nasib terhimpit. Kali ini, Xiang Shaoyun tidak menghindari serangan yang datang. Dia mengangkat pedang hitam iblis ilahi, mengayunkannya, dan melepaskan kekuatan yang tak terlukiskan. Waktu seolah berhenti. Bunuh. Dengan tatapan penuh niat membunuh, Xiang Shaoyun melesat maju dan menusuk ke arah jantung si Chen, menggunakan pedang hitam iblis ilahi seperti taring harimau ilahi. Mendering. Xiang Shaoyun mengira dia akan mampu membunuh si Chen dengan serangan itu, tetapi lapisan sisik batu tiba-tiba muncul dari kulit si Chen, menghentikan tusukan tersebut agar tidak menembus lebih jauh. Akan ku makan kau hidup-hidup. Si Chen meraung marah sambil meraih Xiang Shaoyun dengan kedua tangannya. Dia menggigit Xiang Shaoyun dengan taringnya yang tajam. Karena tidak sempat mundur, Xiang Shaoyun melepaskan sejumlah besar energi kematian dan menyalurkan energi tersebut ke tubuh si Chen melalui pedangnya. Saat ia melakukan itu, si Chen menggigit lehernya, menyebabkan ia berdarah dan menjerit kesakitan. Untungnya, energi kematian mulai bekerja pada si Chen. Kehilangan nyawanya yang begitu cepat sangat menakutkannya, sehingga ia menghentikan serangannya terhadap Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengayunkan pedangnya dan melepaskan lebih banyak energi kematian, memaksa si Chen untuk mendorong Xiang Shaoyun menjauh sebelum fokus mengeluarkan energi di tubuhnya. Sayangnya bagi si Chen, energi kematian terlalu merusak. Bukan hanya kekuatan hidupnya yang terkikis, tetapi bahkan kekuatannya pun melemah. Ini benar-benar energi kematian, sialan kau, seru si Chen panik. Ia buru-buru mundur, tak lagi berani menantang Xiang Shaoyun. Namun, Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Ia melesat ke arah si Chen dengan kecepatan penuh dan mengayunkan pedang hitam iblis ilahinya berulang kali, menghujani si Chen dengan begitu banyak energi kematian sehingga si Chen terpaksa kembali ke wujud aslinya. Wujud asli si Chen adalah semacam monster batu dengan sisik batu dan kepala berbentuk belah ketupat. Tubuhnya menyerupai tumpukan batu dengan ukuran berbeda, membuatnya tampak aneh. Lapisan tebal energi bumi berputar di sekelilingnya, membuatnya terlihat cukup gagah. Aku ingin kau mati. Si Chen menerima pukulan hebat dari Xiang Shaoyun. Dalam amarahnya, dia meraung marah dan menyatakan bahwa dia ingin mencabik-cabik Xiang Shaoyun sendiri. Sayangnya, waktu yang dibutuhkan si Chen untuk kembali ke wujud aslinya menjadi celah bagi Xiang Shaoyun. Dengan satu ayunan pedang, serangan dilancarkan ke arah tenggorokan si Chen. Xiang Shaoyun tidak menahan diri dalam serangan itu, menebas sisik batu dan mengiris tenggorokan, menyebabkan semburan darah menyembur keluar. Tentu saja, cedera semacam itu tidak akan cukup untuk membunuh si Chen. Lagi pula, dia adalah seorang maha suci. Namun, masuknya energi kematian mengubah segalanya. Kekuatan hidupnya terus menyusut, dan ketidakmampuannya untuk mengeluarkan energi kematian merampas semua keberaniannya. Dia bahkan tidak berani berteriak pada Xiang Shaoyun lagi. Tanpa ragu, dia berbalik dan melarikan diri sambil berteriak meminta bantuan, Feng Huo, Jin Yingying, tolong aku. Bab 1505. Balapan Fantasma. Xiang Shaoyun tidak memberi si Chen kesempatan untuk menunggu bantuan datang.
Dia menyerang dengan pedang hitam iblis ilahi, menebas Si Chen berulang kali dan membunuhnya dengan energi kematian. Setelah membunuh manusia-manusia di dekat mereka, Feng Huo dan Jin Yingying akhirnya bisa melirik Si Chen. Ketika mereka melihat bahwa Si Chen telah dibunuh oleh seorang manusia muda, mereka tampak sangat terkejut. Lagi pula, Si Chen hanya sedikit lebih lemah dari mereka. Bahkan mereka pun akan kesulitan membunuh Si Chen. Manusia itu ternyata mampu membunuh Si Chen, dia mungkin seorang jenius sejati di antara manusia, mari kita bekerja sama dan membunuhnya, usul Feng Huo. Feng Huo adalah makhluk asing dengan tubuh yang membara, sepasang sayap berapi, sepasang mata sebesar lentera, dan lengan yang panjang dan ramping. Dia memegang tombak berapi, dan dia adalah seorang mahasuci tingkat puncak. Jin Yingying juga merupakan seorang mahasuci tingkat puncak. Ia bertubuh pendek dan gemuk dengan 4 sayap tipis di punggungnya. Ia memiliki 4 lengan dan memegang perisai berbentuk tetesan air mata. Secara keseluruhan, penampilannya aneh. Keduanya berasal dari 2 ras alien berbeda yang dianggap sebagai klan kekaisaran. Sebagai klan kekaisaran, mereka tentu saja memiliki banyak kemampuan tempur yang hebat. Keduanya tidak meremehkan Xiang Shaoyun dan bekerja sama untuk melawannya. Seketika itu juga, Feng Huo menusukkan tombak apinya berkali-kali, mengirimkan banyak pancaran api ke arah Xiang Shaoyun. Dia menunjukkan kekuatan yang cukup untuk melawan para dewa palsu. Adapun Jin Yingying, dia mengepakkan sayapnya dan melepaskan badai emas yang dahsyat, berusaha menutup semua jalur pelarian Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun merasakan ancaman besar dari kedua lawannya, yang keduanya sekuat dewa semu. Tampaknya mustahil baginya untuk mampu menangkis serangan mereka. Kalian berdua tidak cukup untuk membunuhku, kata Xiang Shaoyun dingin. Dengan lambaian tangannya, sebuah lubang hitam mengerikan muncul di hadapannya. Sebuah daya hisap yang kuat meletus dari lubang hitam itu, seketika menelan semua serangan api dan emas, meninggalkan Xiang Shaoyun tanpa terluka sedikitpun. Baik Feng Huo maupun Jin Yingying berseru kaget, gerbang Nether Yin klan Nether Kekaisaran. Jelas sekali, mereka mengenal klan Nether Kekaisaran. Selanjutnya, 4 iblis Yin Nether yang diselimuti energi jahat yang pekat melangkah keluar dari gerbang Yin Nether, masing-masing adalah mahasuci tingkat puncak. Dengan gada besar di tangan, mereka menyerang Feng Huo dan Jin Yingying. Keempat iblis Yin Nether itu tidak boleh diremehkan. Dengan mereka bergabung dalam pertempuran, keduanya tidak lagi dapat menimbulkan ancaman bagi Xiang Shaoyun. Selanjutnya, Xiang Shaoyun mengalihkan fokusnya dan melepaskan domain Nether Kekaisaran ke arah alien di sekitarnya. Dengan kultivasinya saat ini, domain Nether Kekaisaran miliknya mencakup area yang sangat luas. Bahkan, ia bisa menutupi sekitar 1/5 medan pertempuran dengannya. Banyak alien tewas akibat berbagai serangan di wilayah Nether Kekaisaran bahkan sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, banyak manusia diselamatkan. Mereka semua tampak bingung, tidak tahu apa yang telah terjadi. Tentu saja, di antara alien yang jatuh ke dalam domain Nether Kekaisaran Xiang Shaoyun, terdapat pula para ahli yang kuat. Alien-alien ini mulai menunjukkan berbagai macam kemampuan untuk menyelamatkan diri. Akhirnya, ras alien tertentu berhasil melarikan diri dari domain Nether Kekaisaran. Itu adalah ras hantu, ras yang dapat mengubah tubuh mereka menjadi ilusi dan menembus semua rintangan. Bahkan domain Nether Kekaisaran pun tidak dapat menjebak mereka. Patriark muda, seorang raja manusia yang perkasa di antara para santo ada di dekat sini, seru seorang anggota ras hantu dengan panik. Selanjutnya, sesosok tembus pandang menatap ke arah Xiang Shaoyun. Orang itu adalah seorang sudodewa, seseorang yang selangkah lagi akan menjadi dewa. Seorang raja manusia yang perkasa di antara para orang suci, gumam sosok tembus pandang itu sebelum bergegas menuju Xiang Shaoyun. Sosok tembus pandang itu adalah salah satu dari 7 alien terkuat yang hadir di medan perang ini. Dia adalah Huang Chang, patriark muda dari ras hantu. Dia jauh lebih kuat daripada Si Chen, Feng Huo, dan Jin Yingying. Selain itu, rasnya juga jauh lebih kuat daripada 3 ras lainnya dan dapat dianggap sebagai klan kekaisaran tingkat atas. Ketika dia melihat keempat iblis Yin neraka bertarung melawan Feng Huo dan Jin Yingying dan merasakan kehadiran domain neraka kekaisaran, dia mengangkat alisnya dan bergumam, mengapa klan neraka kekaisaran bekerja sama dengan manusia. Huan Chang tidak punya waktu untuk berpikir terlalu lama. Dia mulai membentuk segel tangan berulang kali, melepaskan gelombang cahaya putih yang berubah menjadi bilah-bilah yang tak terhitung jumlahnya dan melesat menuju alam Nether kekaisaran. Berbagai macam irisan. Ruang angkasa itu sendiri runtuh ketika Huan Chang melancarkan serangan yang melampaui kekuatan Dewa Semu. Seketika itu, Xiang Shaoyun merasakan bahaya yang sangat besar. Dia buru-buru menarik kembali domain Nether kekaisarannya sebelum mundur jauh. Segera setelah dia mundur, hujan pedang menghantam posisinya sebelumnya.
Bahkan alien yang tidak sempat dia bunuh pun tewas oleh pedang-pedang itu. Xiang Shaoyun tak bisa menahan rasa hormatnya pada ketegasan penyerang itu. Bagaimanapun, penyerang itu rela membunuh bahkan orang-orang yang berada di pihaknya sendiri hanya untuk membunuh Xiang Shaoyun. Tanpa melirik Xiang Shaoyun sekalipun, Huan Chang mengirimkan beberapa pancaran jari ke arah keempat iblis yin bawah itu. Keempat iblis yin tingkat puncak Maha Suci benar-benar tak berdaya ketika pancaran jari menghantam mereka dan melukai mereka hingga mereka tidak lagi dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Feng Huo dan Jin Yingying. Terlalu lemah, kata Huan Chang dingin. Akhirnya, Xiang Shaoyun menyadari betapa menakutkannya alien itu. Meskipun begitu, dia tidak menunjukkan rasa takut. Lagi pula, dia masih memiliki kartu trufnya. Aura manusia dan kemampuan dunia bawah kekaisaran, kau berbeda, kata Huan Chang acuh tak acuh. Jadilah pelayanku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Aura miliknya kemudian tertuju pada Xiang Shaoyun, tidak memberi Xiang Shaoyun kesempatan untuk melarikan diri. Aku akan mengatakan hal yang sama padamu, kata Xiang Shaoyun sambil menyipitkan matanya. Kau sedang mencari kematian, kata Huan Chang dingin. Matanya mulai bersinar saat gelombang kekuatan yang tak terlukiskan menyebar ke arah Xiang Shaoyun. Mata hantu. Itu adalah teknik mata yang mampu menciptakan ilusi dan membunuh lawan sebelum lawan sempat bereaksi. Menyerah, kata Huan Chang sambil tersenyum dan melambaikan tangan ke arah Xiang Shaoyun. Bab 1506. Pembantaian alien. Dengan tatapan kosong di matanya, Xiang Shaoyun mengangguk dan berkata, baik, guru. Kemudian dia menghampiri Huan Chang. Dengan senyum puas, Huan Chang berkata, sangat sedikit orang yang mampu menahan teknik ilusi dari ras hantu. Setelah mendekati Huan Chang, Xiang Shaoyun sedikit membungkuk. Saat itulah matanya menjadi tajam, dan dia mengepalkan kedua tinjunya. Dia tidak menahan diri, langsung membanjiri seluruh tubuhnya dengan energi kekacauan purba, meningkatkan kekuatan tinjunya hingga ke tingkat di mana bahkan seorang sudo dewa pun akan langsung mati atau terluka parah jika terkena pukulannya. Huan Chang tidak menyangka Xiang Shaoyun mampu melepaskan diri dari kendali matanya. Akibatnya, dia benar-benar tak berdaya ketika Xiang Shaoyun mendekatinya, dan dia terlempar jauh. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak melancarkan serangan lebih lanjut, dia melihat tubuh Huan Chang berkelebat lalu menghilang dari lintasan serangannya. Xiang Shaoyun sangat terkejut. Baru saat itulah dia menyadari baju zirah tembus pandang di tubuh Huan Chang. Itu jelas merupakan baju zirah tingkat dewa. Karena serangan Xiang Shaoyun tidak cukup kuat untuk menembus baju zirah tingkat itu, Huan Chang tentu saja tetap tidak terluka. Kau ternyata sama sekali tidak terpengaruh, aku pasti akan menjadikanmu pelayanku sekarang, kata Huan Chang. Dengan lambaian tangannya, badai pedang dilepaskan ke arah Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tidak menunggu Huan Chang menyelesaikan serangannya. Pupil matanya berkedip saat seberkas cahaya abu-abu melesat dan mengenai tubuh Huan Chang. Seketika itu, Huan Chang merasakan kekuatan hidupnya menyusut. Bahkan sirkulasi energinya pun menjadi kacau. Huan Chang panik ketika menyadari bahwa ia telah kehilangan 100 tahun dari umurnya. Ia buru-buru menutup matanya, tidak lagi berani menatap mata Xiang Shaoyun. Ia juga buru-buru menjauh dan meninggalkan banyak bayangan di jalannya untuk mencegah Xiang Shaoyun menatap tubuh aslinya lagi. Reaksi Huan Chang sangat cepat di luar dugaan. Xiang Shaoyun tidak lagi berani menahan diri dan akhirnya memutuskan untuk melepaskan klon jiwanya. Tinju penghancur kosmos Dao. Klon sudo dewa itu meledak dengan kekuatan yang setara dengan dewa, melepaskan pukulan yang mampu menghancurkan ruang angkasa itu sendiri. Pukulan itu mendarat di kepala Huan Chang, seketika membunuh patriark muda ras hantu tersebut. Kematian salah satu alien terkuat yang ada menyebabkan alien lainnya gemetar ketakutan. Ketika tiga ahli alien lainnya melihat kematian Huan Chang, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi menahan diri. Mengumpulkan seluruh kekuatan mereka, mereka bekerja sama melawan Xiang Shaoyun. Salah satu dari mereka melepaskan aliran sungai yang deras ke arah Xiang Shaoyun. Sungai yang dahsyat itu membawa kekuatan yang mampu menghancurkan banyak kota. Salah satu dari ketiganya memuntahkan segumpal cahaya keemasan yang berubah menjadi hujan panah emas. Setiap panah emas memiliki kekuatan untuk menembus matahari dan bulan. Hujan itu meliputi area yang sangat luas, dan tidak seorang pun dalam jangkauannya dapat menghindari panah-panah tersebut. Alien ketiga dan terakhir memiliki rune di dahinya. Saat rune itu bersinar, banyak rune kuno berterbangan keluar. Setiap rune membawa kekuatan penyegelan yang sangat beracun dan korosif dalam jumlah tak terbatas, membentuk serangan yang tampaknya mustahil untuk dihentikan. Ketiga alien itu adalah makhluk setengah dewa, dan semuanya cukup kuat untuk menandingi para dewa. Dengan ketiganya bekerja sama, bahkan para dewa pun akan terpaksa mundur. Dengan klon jiwanya, Xiang Shaoyun tak kenal takut. Meskipun klon jiwanya hanya berada di alam dewa tingkat ketiga,
ia adalah seseorang yang mampu berdiri tegak di antara semua orang di alam kultivasi yang sama. Alien-alien ini tentu saja tidak akan menjadi pengecualian dari kekebalannya. Medan magnet yin hitam. Medan magnet yin hitam yang dilepaskan oleh klon jiwa Xiang Shaoyun jauh lebih kuat daripada versi yang dilepaskan oleh tubuh utamanya. Area di sekitar klon tersebut diliputi kekacauan, sungai yang mendekat tiba-tiba pecah, hujan panah berjatuhan menyamping, dan bahkan rune kuno pun tidak lagi menimbulkan ancaman berarti. Hal ini sangat menakutkan ketiga sudo dewa tersebut. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan sudo dewa manusia yang begitu kuat di medan perang ini. Kita tidak bisa terus menahan diri, gunakan seluruh kekuatan kita, kata salah satu alien, tetapi dia belum selesai berbicara ketika klon Xiang Shaoyun muncul di belakangnya. Xiang Shaoyun melayangkan tinju berwarna-warni, seketika menghancurkan kepala alien itu menjadi berkeping-keping. Dengan kecepatan Xiang Shaoyun yang luar biasa, energi angin, langkah pengukur langit, dan penguasaan penuh atas niat gerakan kaki, bahkan dewa biasa pun tidak dapat menandingi Xiang Shaoyun dalam hal kecepatan. Karena itu, tidak mengherankan jika alien itu terbunuh sebelum ia sempat bereaksi. Dua dewa semu lainnya sangat ketakutan. Seseorang sekuat mereka telah terbunuh hanya dengan satu pukulan. Apakah mereka benar-benar mampu melawan lawan ini? Karena itu, keduanya memutuskan untuk meninggalkan rekan-rekan mereka dan melarikan diri dari medan perang. Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Dia segera mengejar dengan kecepatan penuh. Menyelubungi tubuhnya dengan lapisan tebal energi kekacauan purba, dia tampak seperti anak surgawi yang keluar dari kekacauan purba. Dia menginjak-injak mereka. 9 tangga neter milik Overlord. Dia menghentakkan kakinya 8 kali berturut-turut, mengerahkan energi kekacauan purba untuk setiap hentakan. Hentakan yang sangat kuat itu mengubur kedua alien tersebut ke dalam tanah. Tidak mau menerima nasib mereka, keduanya mengeluarkan kartu truf mereka. Salah satu dari mereka kembali ke wujud aslinya, seekor buaya raksasa dengan bulu emas yang membentang di tubuhnya. Bulu emas itu dengan cepat memanjang sebelum melilit Xiang Shaoyun. Bulu emasnya tidak bisa diremehkan, karena sekuat senjata tingkat dewa dan dapat menghancurkan apapun yang ditangkapnya. Pada saat yang sama, serangan suara yang mengerikan dimuntahkan dari mulut buaya itu. Dua serangan serentak dilancarkan ke arah Xiang Shaoyun saat buaya itu berusaha membunuh Xiang Shaoyun. Alien lainnya berubah menjadi semacam monster spektral. Monster spektral itu tidak memiliki kaki dan berukuran kecil. Banyak garis-garis melintang di tubuhnya, bersinar dengan warna yang sama seperti rune di dahinya. Sebuah tongkat dengan tengkorak di atasnya terbang keluar dari tubuh alien itu dan terhubung dengan rune di dahinya. Tongkat itu kemudian berubah menjadi roh jahat yang menyerang Xiang Shaoyun. Roh haus darah. Kedua alien itu menyerang dengan teknik berbeda yang dengan mudah dapat membunuh dewa biasa. Xiang Shaoyun tidak berani lengah. Mata mautnya berkedip saat dia mengelilingi keduanya dengan energi kematian dan mengaktifkan dao waktu, mempercepat aliran waktu di sekitar mereka. Seketika itu juga, kedua alien tersebut merasakan kekuatan hidup mereka mengalir keluar dari tubuh mereka seperti sungai yang deras. Dalam kepanikan mereka, bahkan serangan mereka pun melemah. Mati, seru Xiang Shaoyun sambil menebas mereka, menggunakan lengannya sebagai pedang. Bab 1507. Warisan Yuanxi. Setelah membunuh 4 alien sudo dewa dan lebih dari 100 alien suci, Xiang Shaoyun dapat dikatakan telah membunuh sekitar sepertiga dari alien di medan perang ini. Setelah dia membunuh para sudo dewa, medan perang tiba-tiba hancur dan lenyap. Hal ini membuat Xiang Shaoyun berdiri terpleng di depan kuburan. Lingkungannya remang-remang, dan sebuah peti mati tergeletak di depannya. Di atas peti mati itu berdiri seorang pria gagah berani. Pria itu tidak tampan, tetapi ia memiliki aura kesombongan dan memandang rendah dunia di sekitarnya. Seolah-olah ia memikul matahari dan bulan, berdiri di atas langit, dan mendominasi segalanya sejak awal waktu. Setelah beberapa saat, Xiang Shaoyun tersadar dari lamunannya dan bergumam, apakah medan perang itu ilusi yang bahkan mata dao ilahiku pun tidak bisa menembusnya. Ia melangkah maju dan mengamati pria serta peti mati itu. Pria itu tampak hidup dan nyata dengan tubuh yang tak dapat dihancurkan, dan ia memastikan bahwa pria itu benar-benar ada. Pria itu tampak seperti dewa, tetapi kekuatan sebenarnya tidak diketahui. Namun, Xiang Shaoyun menilai bahwa pria itu mungkin seseorang yang tidak kalah hebat dari tuannya. Saat melihat peti mati itu, ia juga menyadari bahwa peti mati itu terbuat dari kayu ilahi abadi. Pohon ilahi abadi adalah pohon yang berada di tingkatan jauh lebih tinggi daripada pohon iblis kegelapan surgawi. Mungkin hanya ada 1 atau 2 pohon seperti itu di seluruh alam semesta. Ada desas-desus bahwa salah satu pohon seperti itu ada di wilayah kekuasaan, tetapi telah dihancurkan sejak lama. Anehnya, peti mati ini benar-benar terbuat dari kayu dari pohon tersebut.
Bahan peti mati itu sendiri sudah membuktikan betapa kuatnya orang yang terbaring di dalamnya. Namun, seorang pria berdiri di atas salah satu peti mati itu. Xiang Shaoyun menatap pria dan peti mati itu dengan linglung, bertanya-tanya apakah pria itu adalah pemilik peti mati tersebut, seseorang yang telah menyiapkan peti matinya sendiri. Kayu suci abadi, apakah ini nyata? Gumam Xiang Shaoyun sambil menelan ludah. Jika orang lain melihat peti mati ini, bahkan para dewa pun akan berkorban untuk mendapatkannya. Kayu ini memiliki sifat abadi. Jika seseorang menggigitnya sedikit saja, ia akan memperoleh keabadian. Itu adalah material luar biasa yang dapat melakukan keajaiban. Bahkan Xiang Shaoyun mempertimbangkan untuk membawa peti mati itu kembali ke Sekte Ziling. Peti mati ini tak ternilai harganya, terlepas dari apakah isinya kosong atau tidak. Kemudian pandangannya tertuju pada pria yang berdiri di atas peti mati. Ia terkejut mendapati pria itu sedang menatapnya. Sebelum ia sempat bereaksi, dua pancaran kekacauan purba melesat ke arahnya. Xiang Shaoyun benar-benar tak berdaya saat pancaran energi itu memasuki tubuhnya. Sebuah suara sekeras dentang lonceng pagi pertama bergema di dalam kepalanya, selalu ada orang yang lebih baik di luar sana, dan selalu ada dunia yang lebih luas di luar sana. Wilayah kekuasaan mungkin besar, tetapi itu hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan alam semesta. Selama invasi alien dari luar wilayah kekuasaan, umat manusia bersatu, sebagaimana seharusnya, bersama-sama, umat manusia menghadapi musuh dan mempertahankan wilayah kekuasaan. Setelah 10.000 tahun, alien akhirnya diusir, wilayah kekuasaan hancur lebur, dengan umat manusia hampir punah. Aku, Yuan Shi, sebagai ketua guild pertama dari guild penjaga, merasa malu. Karena itu, aku membuang tubuhku yang rusak, meninggalkan warisanku, dan meninggalkan wilayah kekuasaan. Aku akan menghalangi kemajuan alien yang kuat dan menjaga wilayah kekuasaan. Xiang Shaoyun dapat melihat seorang pria tak tertandingi meninggalkan tubuh alam dewanya dan mengejar para alien. Pria itu melewati sungai-sungai bintang yang tak terhitung jumlahnya, memasuki tanah para alien, dan memulai pembantaian para alien. Dia tidak mementingkan diri sendiri dan hanya peduli melindungi wilayah kekuasaannya. Keteguhannya tak tertandingi, bahkan memenangkan rasa hormat Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tidak pernah membayangkan bahwa pria di hadapannya sebenarnya adalah ketua pertama persekutuan penjaga, Yang Mulia Yuan Shi. Potret Yang Mulia Yuan Shi dipuja di seluruh wilayah kekuasaan, tetapi pria di hadapannya tampak sangat berbeda dari pria dalam potret tersebut. Pria ini tampak jauh lebih luar biasa daripada pria dalam potret itu. Xiang Shaoyun juga menemukan dua untaian energi alam dewa tambahan di dalam tubuhnya sendiri. Kedua untaian tersebut terbentuk dari energi kekacauan purba dan syarat dengan hukum para dewa. Hanya mereka yang telah memahami hukum para dewa yang mampu mengubah energi astral mereka menjadi energi alam dewa, sehingga meningkatkan kekuatan tempur mereka ke tingkat yang baru. Kedua untaian itu tampak sangat kecil, namun telah mengubah fondasi jiwa Xiang Shaoyun menjadi fondasi jiwa ilahi. Teratai berpetal 9 yang merupakan fondasi jiwanya akhirnya mekar. Jiwanya duduk di tengah bunga di antara awan tebal energi awal mula. Jiwanya memancarkan aura misteri yang juga murni. Untaian energi awal mula melingkari jiwa, terus-menerus memberinya nutrisi dan membantunya tumbuh dengan cepat. Lautan kosmos astral Xiang Shaoyun juga mendapat manfaat dari dua untaian energi alam dewa. Lautan kosmos astralnya tumbuh semakin besar sementara sejumlah besar energi awal mula memasuki lautan kosmos astralnya, mendorong tingkat kultivasinya ke puncak Sein tahap ketiga. Dia juga menunjukkan tanda-tanda memasuki tahap keempat. Tidak mengherankan, setelah meridiannya dibersihkan beberapa kali, ia memasuki tahap keempat. Dengan kemajuan ini, auranya berubah, dan ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Setelah membantu Xiang Shaoyun mencapai terobosan, kedua untaian energi itu tetap berada di lautan kosmos astral miliknya. Mereka terus memancarkan aura yang kuat, seolah-olah akan terus membantunya berkembang. Namun saat ini, Xiang Shaoyun dengan paksa menekan kultivasinya, memaksa dirinya untuk tetap berada di tahap keempat. Jika tidak, kedua untaian itu mungkin akan mendorongnya langsung ke alam suci agung. Lagi pula, kedua untaian itu terbentuk dari energi kekacauan purba yang jauh lebih tinggi tingkatannya daripada sisa energi alam dewa yang telah ia serap di gurun keputusasaan. Setelah Xiang Shaoyun menghentikan pertumbuhannya, pria di hadapannya meleleh, hanya menyisakan sebuah benda yang tampak seperti emas dan giok sekaligus. Ketika Xiang Shaoyun mengambil benda itu, peti mati tersebut meledak dengan tekanan dahsyat yang membuatnya terlempar jauh. Puh! Xiang Shaoyun baru saja memasuki alam pertempuran surga tingkat keempat dan memiliki kekuatan tempur yang setara dengan Dewa Semu, namun dia tidak mampu menahan satu ledakan ini. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Aura yang terpancar dari peti mati semakin kuat, menyebabkan seluruh kuburan bergetar karena sejumlah besar energi kematian mulai berkumpul di area tersebut. Seolah-olah zombie terkuat akan keluar dari peti mati. Nak,
Cepat keluar dari sana, Dewa Zombie telah bangkit, jika kau tetap di sini, kau akan mati, kata gagak itu. Menyadari bahaya besar akan datang, Xiang Shaoyun segera bergegas menjauh dari kuburan. Di luar, ia mendapati 108 peti mati mulai berguncang, dan segel di sekitar kuburan tampak menghilang. Tanpa ragu-ragu, Xiang Shaoyun bergegas menuju peti mati yang berisi jenazah ayahnya. Setelah membawa peti mati itu ke lautan kosmos astralnya, ia berputar dan pergi. Bab 1508. Dewa Zombie. Dewa Zombie telah ditekan oleh tubuh Yang Mulia Yuan Shi selama ini. Sekarang setelah Yang Mulia Yuan Shi berhasil mewariskan kekuatannya, tidak ada lagi penekanan pada Dewa Zombie, sehingga memungkinkan Dewa Zombie untuk bangkit kembali. Ke-108 peti mati itu berisi para ahli alien yang sangat kuat. Mereka semua adalah ahli alam dewa yang telah dibunuh oleh Yang Mulia Yuan Shi. Dewa Zombie telah mengumpulkan semua mayat ini, dengan maksud untuk mengubah mereka menjadi zombie. Formasi yang mengelilingi pemakaman itu telah dirancang oleh Dewa Zombie untuk tujuan tersebut, dan telah mengubah jalur Wumo menjadi zona terlarang tempat lebih banyak zombie dapat diciptakan. Jalur Wumo kaya akan energi yin alami, dan tanah pemakaman alami dapat ditemukan di sana. Karena itu, Dewa Zombie memilih jalur Wumo. Sayangnya bagi Dewa Zombie, ia ditemukan oleh Yang Mulia Yuan Shi. Ia kemudian ditaklukkan sementara mayat-mayat alien juga dicabut kemampuan bawaannya oleh Yuan Shi. Orang yang mampu mencapai kuburan akan memenuhi syarat untuk menerima warisan salah satu alien ini. Adapun Xiang Yangzan, ia telah berhasil mencapai alam baka dan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan. Namun, warisan itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Sebelum menerima warisan, seseorang perlu melewati sebuah ujian. Jika gagal, ia akan dikurung dalam peti mati. Xiang Shaoyun mempelajari semua itu dari Yang Mulia Yuan Shi di dalam kubur. Karena itu, ia menduga bahwa ayahnya mungkin gagal menerima warisan penuh dan terperangkap di dalam peti mati. Oleh karena itu, Xiang Shaoyun hanya bisa membawa peti mati itu bersamanya dan berharap ayahnya suatu hari nanti akan menyelesaikan warisan itu sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat membantu ayahnya dalam hal itu. Begitu Xiang Shaoyun menyingkirkan peti mati itu, dia langsung terbang keluar dari jurang, tidak berani tinggal sedetik pun lebih lama. Dewa Zombie adalah sosok menakutkan dari zaman kuno. Bahkan makhluk terkuat di wilayah kekuasaan pun akan kesulitan untuk menundukkan Dewa Zombie. Xiang Shaoyun sama sekali tidak cukup kuat untuk menghadapi Dewa Zombie. Bagaimanapun, dia telah mencapai tujuannya. Dia percaya bahwa gagak itu akan mampu menekan Dewa Zombie untuk sementara waktu. Setelah masa penindasan berakhir, Dewa Zombie akan mendapatkan kembali kebebasannya dan mulai membawa bencana ke wilayah kekuasaannya. Apakah ini salah satu pertanda kekacauan yang akan datang, gumam Xiang Shaoyun. Setelah menerima warisan dari Yang Mulia Yuan Shi, kepeduliannya terhadap wilayah kekuasaan semakin mendalam. Mungkin itu adalah efek samping dari warisan tersebut. Setelah mencapai puncak jurang, Xiang Shaoyun melihat kuda tanpa kepala dan zombie yang sama di samping bunga kelahiran kembali. Dia tidak ingin melewatkan rumput abadi karena itu berkaitan dengan kebangkitan si pemabuk tua. Maka, klon jiwanya menyerbu dan menyerang zombie tanpa kepala tanpa ragu-ragu. Ketika zombie tanpa kepala merasakan aura yang datang, ia melancarkan serangan terhadap klon jiwa tersebut. Tubuh utama Xiang Shaoyun mengambil kesempatan untuk bergegas dan menggali bunga kelahiran kembali beserta akarnya sebelum menanamnya di dalam lautan kosmos astralnya. Zombie tanpa kepala itu bukanlah makhluk hidup. Ia mungkin mampu bertarung dengan instingnya, tetapi ia tidak memiliki kebijaksanaan. Karena itu, ia tidak menyangka klon jiwa itu hanyalah umpan, yang memungkinkan Xiang Shaoyun dengan mudah mencuri bunga sebelum pergi. Adapun klon jiwa, ia hanya fokus untuk membuat zombie tanpa kepala itu sibuk alih-alih bertarung secara serius. Lagi pula, zombie tanpa kepala itu sekuat dewa. Klon jiwa mungkin bukan tandingannya. Tubuh utama Xiang Shaoyun dengan cepat mencapai tepi zona terlarang. Adapun klonnya, ia tidak tinggal lama dan segera mundur juga. Namun, zombie tanpa kepala itu mengejar tanpa henti, membuat Xiang Shaoyun ketakutan. Ia khawatir tubuh tanpa kepala itu akan keluar dari zona terlarang. Jika itu terjadi, mereka yang berada di luar zona terlarang akan menjadi pihak yang menderita. Jangan paksa aku untuk menghancurkanmu. Xiang Shaoyun meraung sambil mengaktifkan kedalaman kekacauan purba dan melayangkan pukulan ke arah zombie tanpa kepala itu. Zombie tanpa kepala itu menusukkan senjatanya ke arah Xiang Shaoyun. Saat kedua serangan itu bertabrakan, sebuah ledakan besar meletus, menghancurkan zombie-zombie di sekitarnya hingga menjadi puing-puing. Pada saat ini, klon Xiang Shaoyun mengambil pedang Ibu Yin dari tubuh utamanya. Jika zombie tanpa kepala itu terus maju, dia harus membunuh zombie itu sendiri.
Tidak diketahui apakah zombie tanpa kepala itu merasakan bahaya atau merasakan kehadiran dewa zombie, tetapi ia malah mundur daripada maju. Xiang Shaoyun menghela napas lega sebelum buru-buru melanjutkan perjalanannya keluar dari Wumo Pass. Di luar, hantu pemakan, selir iblis, keputusasaan, Bing Busi, dan Liu Qingchen menjadi cemas karena telah lama menunggu. Karena itu, mereka sangat gembira ketika melihat Xiang Shaoyun. Aku sudah tahu, tak ada yang bisa menghentikan penguasa tertinggi, kata selir iblis sambil melompat ke pelukannya. Xiang Shaoyun memeluknya sebelum menatap yang lain. Dia berkata, aku telah membuatmu khawatir, mari kita pergi. Seketika itu juga, sejumlah besar energi kematian berkumpul di atas celah Wumo. Makhluk hidup di dekatnya mulai layu dengan cepat. Bahkan makhluk hidup yang lebih jauh pun terancam. Jika energi kematian dibiarkan menyebar, seluruh pegunungan mungkin akan berubah menjadi tanah kematian. Menyadari hal itu, kelompok tersebut tanpa ragu melarikan diri dengan secepat mungkin. Sementara itu, Gagak di atas kuburan berubah menjadi seorang lelaki tua. Ia muncul di hadapan peti mati yang terbuat dari kayu ilahi abadi dan berkata, Dewa Zombie, jangan bertindak gegabah, jangan pernah berpikir untuk mendatangkan bencana ke dunia. Peti mati itu melayang di udara dan mengumpulkan sejumlah besar energi kematian dari sekitarnya. Dari dalam peti mati, sebuah suara terdengar, Yuan Shi telah menekanku cukup lama, kau tidak berhak mengajukan tuntutan kepadaku. Peti mati itu kemudian melesat ke arah Gagak dengan kecepatan luar biasa. Bahkan, peti mati itu begitu cepat sehingga hampir tampak seperti berteleportasi. Gagak itu bereaksi dengan cepat dan mengulurkan satu tangan untuk menahan peti mati tersebut. Gagak itu menunjukkan kekuatan yang luar biasa, melepaskan sejumlah besar energi alam dewa saat ia menahan kekuatan yang bocor keluar dari peti mati. Kau sudah tua, terdengar suara dari dalam peti mati. Peti mati itu meledak dengan kekuatan yang lebih besar dan melemparkan Gagak itu hingga terpental. Berhenti, teriak Gagak itu dengan marah. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia mengulurkan kedua tangannya, dan sayapnya mulai mengepak, dengan kuat mendorong peti mati itu kembali ke tanah. Namun, tutup peti mati terus bergeser, perlahan-lahan menampakkan zombie di dalamnya. Peti mati itu mengandung begitu banyak energi gelap sehingga tampak seperti lubang hitam di dalamnya. Akhirnya, peti mati itu berhasil mendorong Gagak itu mundur, membuat Gagak itu terbang menjauh dari kuburan sambil batuk darah. Burung Gagak itu berkata, Dewa Zombie, Tuan Yuan Shi akan kembali suatu hari nanti. Bab 1509. Sesuatu yang mengerikan tersembunyi di dalam peti mati ini. Peti mati itu melayang ke langit. Seketika itu, pegunungan kuno tersebut diselimuti lapisan energi kematian. Banyak makhluk hidup terbunuh, termasuk serangga dan tumbuhan beracun. Untungnya, jalur Wumo dikenal sebagai zona terlarang dan hanya sedikit pengunjungnya. Dengan demikian, korban jiwa tidak terlalu banyak. Namun, energi kematian terus menyebar. Tak lama kemudian, energi itu meliputi area seluas sebuah provinsi. Beberapa kota dan desa di dekatnya mulai menderita akibat energi kematian, dan banyak orang mulai menua. Baik manusia biasa maupun kultivator, tidak ada yang kebal terhadap energi kematian. Mengapa aku menua begitu cepat? Rasanya seperti ada sesuatu yang melahap hidupku. Apakah ini kutukan? Aku tidak ingin mati, tolong aku, kumohon. Ini adalah energi kematian, lari, kita semua akan mati jika tetap di sini. Lihat, apa itu di langit, kelihatannya seperti peti mati, semua energi kematian berasal dari peti mati itu. Peti mati kuno itu seketika mengubah area seluas sebuah provinsi menjadi negeri kematian. Nyawa yang tak terhitung jumlahnya lenyap, menyebabkan kegemparan besar di dunia beradab. Bahkan para dewa gurun barat pun merasa khawatir. Klan Yu, sekolah Chongshan, sekte Taeking, dan klan Di yang baru muncul semuanya mengirim perwakilan mereka untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan persekutuan penjaga, yang telah lama tidak aktif, mengirim beberapa orang. Mereka yang dikirim hanyalah anggota dari cabang persekutuan mereka. Markas besar mereka tidak terletak di gurun barat. Jalur Wumo menjadi pusat perhatian. Beberapa dewa menemukan bahwa peti mati kuno itu terbuat dari kayu ilahi abadi dan seketika dipenuhi keserakahan. Kayu ilahi abadi memiliki sifat abadi. Jika seseorang dapat memurnikan kayu semacam itu, ia akan memiliki kesempatan untuk menguasai teknik dewa kematian dan memperoleh kehidupan abadi serta kemampuan luar biasa seperti klan iblis abadi. Salah satu dewa segera bergegas menuju peti mati kuno itu. Akibatnya, dewa itu mengalami tragedi. Nasib buruk dewa itu mengejutkan semua dewa yang hadir. Mereka tahu bahwa peti mati itu pasti memiliki pemilik. Karena itu, jelas bukan sesuatu yang bisa mereka peroleh dengan mudah. Beberapa dewa gentar setelah menyaksikan nasib dewa pertama,
tetapi beberapa masih cukup berani untuk bergegas mendekat dengan senjata tingkat dewa di tangan. Namun, mereka semua mengalami nasib yang sama seperti dewa pertama. Peti mati ini berasal dari jalur Wumo, energi kematian yang dipancarkannya sangat kuat, hanya seseorang dengan kekuatan yang ekstrim yang bisa mendekatinya, kata seorang dewa. Baik klan Yu maupun klan Di adalah kultivator dengan kekuatan seperti itu, kan, mereka berdua memiliki kartu truf yang mengesankan, mungkin mereka bisa mendapatkan sesuatu dari peti mati itu, kata dewa yang berbeda. Pada saat itu, seseorang berseru, seorang bangsawan dari persekutuan penjaga sedang mendekat. Benar saja, seorang lelaki tua berjubah rami mendekati peti mati kuno itu selangkah demi selangkah. Seluruh tubuhnya diselimuti lapisan tebal api merah, mencegah energi kematian mendekati tubuhnya. Saat dia mengangkat tangannya, dia mengirimkan telapak tangan berapi besar yang menyerupai lautan api ke arah peti mati itu. Kobaran api yang dahsyat itu sangat menakutkan. Telapak tangan berapi itu dengan cepat mencapai peti mati. Tiba-tiba, arus energi kematian yang kuat menyembur keluar dan memadamkan telapak tangan berapi itu, mengejutkan semua orang yang menyaksikan. Api yang sangat kuat itu seharusnya menjadi penangkal energi kematian. Namun, benturan yang baru saja disaksikan semua orang justru terjadi ke arah yang berlawanan. Hal itu justru semakin membuktikan betapa menakutkannya peti mati kuno tersebut. Makhluk jahat apapun kau, jangan berpikir untuk membuat masalah di wilayah ini, teroret lelaki tua dari persekutuan penjaga saat baju besi berapi muncul di sekeliling tubuhnya. Sambil mengibarkan bendera berapi di tangannya, cuaca berubah, dan dia menciptakan dunia api dari ketiadaan. Lautan api menembus energi kematian sebelum menuju ke peti mati. Karena serangan ini jauh lebih kuat daripada serangan api sebelumnya, semua dewa yang hadir menunggu dengan penuh harap. Namun, ketika api mencapai peti mati, tutup peti mati tiba-tiba terbuka. Semua orang langsung merasakan seperti gumpalan energi kekacauan purba yang terkonsentrasi dilepaskan. Sebelum mereka sempat melihat apa yang terjadi, semua api terserap ke dalam peti mati sebelum tutup peti mati kembali tertutup. Semuanya kembali seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada umumnya, makhluk jahat seharusnya takut pada api. Namun, peti mati kuno di hadapan mereka justru secara sukarela membuka peti mati tersebut untuk menyerap api di sekitarnya. Itu benar-benar tak terbayangkan. Tidak ada yang tahu bagaimana itu terjadi, tetapi peti mati itu tiba-tiba muncul di hadapan dewa dari persekutuan penjaga. Peti mati itu menabrak dewa, menumpahkan darahnya kemana-mana. Sebelum dewa sempat bereaksi, peti mati itu menghantamnya, menghancurkan dewa menjadi tumpukan daging cincang. Bahkan seorang dewa pun tidak bisa lolos dari peti mati itu, tubuh dan jiwanya hancur. Para dewa di sekitarnya mundur ketakutan sambil mendesis kaget. Sesuatu yang mengerikan tersembunyi di dalam peti mati kuno itu. Seorang anggota guild penjaga lainnya berteriak, semuanya, bekerja sama, kita harus menghancurkan iblis ini, atau akan menjadi bencana bagi Gurun Barat. Orang lain berkata, benar sekali, mari kita bergandengan tangan melawan makhluk jahat ini, jika tidak, semua orang akan menderita. Lebih dari 10 dewa yang hadir kemudian bergandengan tangan dan menghujani peti mati itu dengan serangan. Di antara para penyerang, beberapa adalah dewa sementara beberapa lainnya adalah dewa palsu. Mereka semua adalah anggota penting dari berbagai organisasi. Bekerja sama, mereka menutup area sekitarnya sebelum berupaya memusnahkan semua yang ada di dalamnya. Dewa zombie di dalam peti mati itu tentu saja tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun sementara mereka merencanakan kematiannya. Peti mati itu mulai berputar, membentuk tornado energi kematian yang sangat besar yang menyebar ke arah para dewa di sekitarnya. Dewa zombie itu terlalu menakutkan. Di bawah serangannya, serangan semua dewa di sekitarnya hancur lebur. Sejumlah besar energi kematian melesat ke arah para dewa, seketika mengubah beberapa orang menjadi tumpukan daging cincang. Yang lain menderita luka parah. Sebuah kekuatan penyerapan muncul dari peti mati dan menyeret mayat-mayat sudo dewa ke dalam peti mati. Ekspresi semua orang berubah menjadi mengerikan. Beberapa dewa bahkan mulai melarikan diri, tidak berani tinggal di sekitar peti mati. Kita membutuhkan seorang ahli yang lebih andal lagi untuk menyingkirkan peti mati kuno ini, kata seseorang. Peti mati itu pasti berisi zombie mengerikan yang telah menciptakan tubuh yang tak terkalahkan, hanya senjata kelas dewa tingkat atas yang dapat melukai zombie ini, kata orang lain. Tak satu pun dari mereka mampu menandingi peti mati itu. Maka, ketika peti mati itu bergerak lagi, mereka semua merobek ruang dan melarikan diri melalui kehampaan. Bab 1510. Deklarasi Wali. Saat Dewa Zombie muncul kembali, kota Bloodsin di Gurun Barat juga berada dalam keadaan darurat karena invasi iblis dari pintu masuk domain iblis yang mereka jaga. Dengan demikian, seluruh Gurun Barat tenggelam dalam krisis. Selain itu, banyak makhluk buas muncul di seluruh wilayah kekuasaan.
Perlahan tapi pasti, wilayah kekuasaan itu tenggelam dalam kekacauan. Sebagai tanggapan, Persekutuan Penjaga mengeluarkan deklarasi penjaga. Setiap kultivator di wilayah tersebut, tanpa memandang tingkat kultivasi, hanya perlu memberikan kontribusi luar biasa dalam upaya wilayah tersebut melawan iblis asing untuk mendapatkan gelar penjaga. Siapapun yang menyandang gelar tersebut akan mendapatkan kemuliaan tertinggi, memperoleh perlindungan dari Persekutuan Penjaga kemanapun mereka pergi. Seorang penjaga juga akan menerima dukungan dari Persekutuan Penjaga dalam hal sumber daya kultivasi dan bahkan mungkin menjadi penguasa penjaga baru di masa depan. Pernyataan ini memicu rakyat untuk bersatu dan mulai bekerja melawan kejahatan untuk melindungi wilayah kekuasaan. Saat itu, Xiang Shaoyun masih dalam perjalanan menuju Akademi Naga Phoenix. Ia bermaksud memberitahu gurunya tentang Dewa Zombie. Namun kali ini, gurunya tidak ada di sekitar. Pasti ada sesuatu yang besar terjadi di tempat lain, sampai-sampai gurunya pun harus dikerahkan. Xiang Shaoyun merasa agak menyesal, tetapi dia memutuskan untuk melanjutkan. Dia menyuruh Lang Chen mengumpulkan para penjaga serigala. Rencana selanjutnya adalah mengunjungi klan Yu sebelum menuju dinasti Senja untuk memenuhi janjinya menjaga pintu masuk alam iblis selama 3 tahun. Ke-65 penjaga serigala itu siap menerima perintah Xiang Shaoyun. Mereka semua memiliki kepala serigala dan tubuh manusia, anggota ras manusia serigala. Dari 65 orang itu, 25 diantaranya adalah Saint, dan sisanya adalah Sovereign. Karena tidak satu pun dari mereka yang lebih lemah dari alam Sovereign, mereka membentuk kelompok yang sangat kuat. Xiang Shaoyun juga mengetahui dari Lang Chen bahwa ada beberapa regu penjaga serigala lain yang jauh lebih kuat dari mereka. Ini hanyalah regu penjaga serigala terlemah. Xiang Shaoyun hanya bisa membayangkan betapa kuatnya regu-regu lainnya. Ikutlah denganku, kata Xiang Shaoyun. Dia telah memutuskan untuk segera berangkat menuju klan Yu karena tanggal pernikahan antara klan Di dan Yu semakin dekat. Dia tidak akan membiarkan Yu Keidi menikah dengan Dimi. Meskipun dia percaya bahwa Yu Keidi tidak akan berbalik melawannya, klannya mungkin tidak akan mengizinkannya melakukan apa yang diinginkannya. Selir iblis merasa cemburu ketika mendengar bahwa Xiang Shaoyun akan pergi ke klan Yu. Dia bertanya, jika aku berada di posisi yang sama, apakah kau juga akan bertindak gegabah demi aku? Xiang Shaoyun merangkul pinggangnya dan berkata, tentu saja. Tidak seorang pun boleh menyentuh wanitaku. Mendengar sebanyak itu darimu sudah cukup bagiku, namun, klan Yu tidak lebih lemah dari sekte iblis kegelapan, dengan sedikit orang yang kita miliki, apa yang bisa kita capai di sana, tanya selir iblis. Aku yakin kau akan menjadi kartu truf yang sempurna untuk menanamkan rasa takut pada orang-orang tua itu, kata Xiang Shaoyun penuh teka-teki. Klan Yu sangat peduli dengan reputasi mereka, mereka tidak akan berani terlalu menekanku. Kalau begitu, kami akan melakukan seperti yang kau inginkan, kata selir iblis sambil mengangguk. Percakapan berakhir. Duduk di atas mani, Xiang Shaoyun mengalihkan fokusnya ke lautan kosmos astralnya. Sebuah proyek yang sama sekali berbeda sedang berlangsung di dalam tubuhnya. Setelah lautan kosmos astral berubah menjadi bintang sejati, dia telah memperoleh kendali penuh atas segala sesuatu di lautan kosmos astral sebagai penguasa bintang tersebut. Peti mati berisi jenazah ayahnya diletakkan di lokasi dengan energi awal mula yang paling padat. Ia berharap energi awal mula itu akan membantu ayahnya untuk sepenuhnya menerima warisan dan meninggalkan peti mati. Adapun si pemabuk tua itu, semua energi kematian di tubuhnya telah dibersihkan oleh Xiang Shaoyun. Dia sedang memberikan salah satu kelopak bunga kelahiran kembali kepada si pemabuk tua itu, mencoba melihat apakah bunga itu benar-benar dapat menghidupkan kembali si pemabuk tua tersebut. Bunga kelahiran kembali dikenal sebagai tanaman ajaib yang mampu menghidupkan kembali seseorang dari kematian. Bunga ini begitu istimewa sehingga mampu menghasilkan kebijaksanaannya sendiri. Wajah yang menggemaskan terlihat pada bunga tersebut. Xiang Shaoyun tidak berniat menyia-nyiakan satu-satunya bunga kelahiran kembali yang dimilikinya. Ia berencana menanam bunga itu di lautan kosmos astralnya dan hanya menggunakan beberapa kelopaknya pada si pemabuk tua. Setelah memasukkan satu kelopak ke dalam mulut si pemabuk tua, ia mulai menyebarkan energi kelopak itu ke seluruh tubuh si pemabuk tua. Seketika itu juga, kelopak bunga tersebut menunjukkan betapa luar biasanya bunga kelahiran kembali itu. Energi tersebut langsung menyelimuti tubuh si pemabuk tua itu dengan lapisan energi murni. Energi itu tidak hanya menyehatkan tubuhnya tetapi juga ruang di dalam kepalanya, membantunya mereformasi jiwanya. Setelah menyadari bahwa si pemabuk tua perlahan-lahan pulih, Xiang Shaoyun menghela napas lega dan berkata, akhirnya, si pemabuk tua telah diselamatkan. Karena si pemabuk tua itu perlu memperbaiki jiwanya, dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Dengan waktu luang yang dimilikinya, Xiang Shaoyun mulai mempelajari token yang dia terima dari Yang Mulia Yuanxi. Token itu jelas bukan token biasa. Kemungkinan besar terbuat dari material kelas dewa.
Sebuah aksara kuno untuk kata penjaga terukir di atasnya. Di sisi lain, aksara kuno untuk kekuasaan dapat terlihat. Gambar naga dan phoenix tersebar di seluruh token, membuatnya tampak sangat megah. Menjaga wilayah kekuasaan, itulah satu-satunya tujuan persekutuan penjaga. Sepertinya ini pasti tanda milik Yang Mulia Yuan Shi, sebagai ketua persekutuan pertama persekutuan penjaga. Apakah tanda miliknya menandakan otoritas tertinggi, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri. Dia mencoba menyalurkan energinya ke token itu, tetapi tidak terjadi apa-apa. Karena itu, dia berhenti mempelajari token tersebut. Dia mengalihkan perhatiannya untuk memproses warisan yang telah dia terima dari Yang Mulia Yuan Shi. Dia harus mencerna dengan benar apa yang telah dia peroleh. Selain dua untaian energi alam dewa, warisan itu juga mencakup pemahaman Yang Mulia Yuan Shi tentang ras alien, seperti jenis-jenis ras, kemampuan dahsyat mereka, dan kelemahan mereka. Semua informasi ini tidak akan diketahui oleh orang biasa. Tidak diragukan lagi bahwa informasi ini akan memberinya beberapa keuntungan dalam pertemuannya di masa depan dengan ras alien. Seperti kata pepatah, kenali diri sendiri dan kenali musuhmu untuk meraih kemenangan di setiap pertempuran. Selain itu, metode kultivasi Yang Mulia Yuan Shi, teknik primordial, juga merupakan bagian dari warisan tersebut. Teknik primordial adalah teknik tingkat atas yang membutuhkan seseorang untuk memiliki fisik kekacauan primordial untuk menguasainya. Lagi pula, Yang Mulia Yuan Shi sendiri adalah pemilik fisik kekacauan primordial. Fisiknya adalah salah satu alasan mengapa ia berhasil menjadi penjaga terkuat pada zamannya. Seandainya Xiang Shaoyun tidak memperoleh mantra kehancuran, teknik primordial mungkin akan menjadi metode kultivasi yang sempurna baginya. Dengan wilayah kekuasaan yang kacau, dibutuhkan lebih banyak ahli, teknik primordial ini mungkin sebaiknya tidak tetap bersamaku, kata Xiang Shaoyun. Dia teringat Dugu Qiubai, kultivator fisik kekacauan awal yang dikenalnya. Teknik primordial mungkin lebih cocok untuk Dugu Qiubai. Namun, Dugu Qiubai adalah individu yang sangat sombong. Bahkan jika dia memberikan teknik itu kepada Dugu Qiubai, pemberiannya mungkin akan ditolak. Aku serahkan pada takdir siapa yang akan mendapatkan teknik ini, gumam Xiang Shaoyun sambil menghela napas. Ia kemudian berhenti memikirkan hal itu. Sampai di sini dulu buat kali ini, subscribe agar tak ketinggalan cerita selanjutnya.